makan lagi mereka. Nanti kalau saya bilang Oma, Tante Dewi sama Om Arya menentang langkah saya. Di sini aku terpaksa harus bersikap netral. Karena aku gak mau terlibat ataupun melibatkan diri. Tapi kamu pasti tahu kan? Tahu mah. Tapi kalau aku membuka mulut, itu aku berarti melanggar netralitas aku. Dan kalau mama memaksa aku untuk membuka mulut, itu berarti mama melanggar hak asasi aku. Ya, apapun yang akan kamu lakukan Mario, Om hanya minta tolong kalau bisa jangan libatkan keluarga kami. Yo. Mama gak suka kalau kamu saja jadi Robin Hood. Gak mau bikin pesta cuma karena mikirin orang susah. Suasana lagi prihatin gini kok mama malah mikirin pesta. Ma, kita tuh harus punya sense of crisis, Ma. Ya sudah. Kalau kamu sudah terpengaruh dengan cara berpikir kuno seperti keluarganya anak Put itu, Mama bisa bilang apa? Ma, mereka itu bukannya kuno. Tapi cara berpikir mereka tuh membumi. Nggak melayang di awang-awang. Ini bukan masalah biasa, Pak. Tapi akan ada finalisasi keputusan bank terhadap perusahaan ini. Dengan kata lain, akan disita. Saya tadi dibisikin sama orang bank yang nganterin surat peringatan ketiga. Terus reaksi Papa gimana? Bapak belum tahu. Beliau dari rumah langsung meeting di luar. Kayaknya saya harus bersembunyi dulu. Kalau nanti ditanya, bilang aja saya pergi keluar kota. Tapi kalau nggak ditanya ya nggak usah bilang apa-apa. Loh, kenapa? Untuk sementara saya harus menghindar dari posisi sasaran tembak Papa. Karena kalau dia tahu tentang surat itu, dia pasti bisa marah besar dan stres. Ada apa, Pak? Saya dapat panggilan dari bank, Ma. Mereka akan menyita perusahaan kita. Karena saya nggak bisa memenuhi janji saya untuk mengembalikan pinjaman. Emangnya nggak bisa dicicil? Kita nggak ada uang lagi, Ma, untuk membayar cicilan. Kita harus cari jalan keluarnya. Satu-satunya jalan keluar, kita harus menggadaikan rumah ini, Ma. Tapi rumah ini kan sudah kayak Mario. Digadaikan Mario? Kamu kan sudah larang, Ma. Jangan memberikan surat itu pada Mario. Tapi Mario kan sudah berbuat begitu banyak untuk membuktikan kesungguhan cintanya kepada kita. Jadi saya pikir nggak ada salahnya kan untuk memberikan kesempatan kepada dia untuk membuktikan kemampuannya. Ini keterlaluan, Ma. Mau kemana? Saya mau bicara sama Mario. Saya mau surat itu dikembalikan sekarang juga. Tadi Mario pamit mau pergi ke Surabaya. Dia bilang dia mau menitis usahanya. Pantesan yang kelihatan di kantor seharian. Kapan dia pulang? Tergantung selesai urusannya di sana. Mama dulu kecewa. Karena Raja merampas perusahaan itu dari tangan kamu, Wi. Sekarang, sebagian hati Mama seperti direnggut dari dalam diri Mama. Begitu perusahaan warisan papamu diambil alih oleh bank karena keteledoran Raja. Ma, kita tidak bakal jatuh miskin tanpa itu. Ini bukan soal kemiskinan, Wi. Tapi soal perahu sejarah hidup kita yang tenggelam karena layar dirobek oleh Raja. Papamu dulu memulai usaha itu dari nol. Dia ingin sekali perusahaan itu diwariskan, dikembangkan turun-temurun. Mulai dari kamu, Raja, lalu dilanjutkan ke anak-anakmu dan anak Raja.
untuk kemudian diteruskan ke generasi-generasi berikutnya. Alangkah indahnya mimpi papamu itu, Wi. Sekarang hati Mama seperti mendengar jerit pilu arwah papamu karena sedih. Hasil keringatnya yang menetes puluhan tahun menguap begitu saja karena disia-siakan oleh anak yang durhaka. Dalam rapat, saya sudah berusaha keras memberikan kelonggaran kepada Anda. Tapi saya ditentang habis-habisan. Soalnya sekarang ini sedang berlangsung lobby untuk merger. Kredit-kredit yang macet atau kredit yang dinilai akan macet harus segera dibereskan. Keputusannya adalah menyita semua aset yang Anda agunkan, termasuk perusahaan, dan melelangnya segera. Maafkan saya. Keputusan ini di luar jangkauan saya. Saya bahkan mendapat teguran keras karena melampaui legal lending limit. Maaf, ada perlu apa Anda kesini? Saya datang kemari dengan tujuan yang baik. Selama ini saya terlalu angkuh untuk melihat kekurangan-kekurangan pada diri saya sendiri. Baru setelah mama saya diselamatkan oleh seorang anak muda yang ternyata saya sangat membencinya selama hidup saya. Dan saya sangat menyesal. Setelah bayangan kematian mendekati ibu saya baru sadar saya telah melakukan kesalahan saya yang amat besar dalam hidup saya. Dan saya baru sadar bahwa saya adalah orang yang kalah. Kalau saja orang tahu bahwa kebaikan, ketulusan, dan kasih sayang adalah senjata dan perisai yang sangat ampuh, maka dia tidak akan menggunakan kebencian sebagai senjata dan perisai untuk membela dan melindungi dirinya. Dan sewaktu Mario bilang dia menolong ibu saya atas dasar kemanusiaan yang tulus, seperti yang kamu dan Ibu Wida ajarkan, diri saya terasa tertampar. Saat itu saya tidak bisa bicara dan bahkan lupa untuk secara spontan berterima kasih apa yang dia telah lakukan kepada ibu saya. Dan sekarang saya berada di sini untuk melepaskan baju keangkuhan saya dan untuk memenuhi janji saya kepada diri saya sendiri. Walaupun janji itu sudah saya ucapkan di depan Mario, bahwa saya akan belajar tentang ketulusan. Dan maafkan atas kekasaran, kejahatan, dan penghinaan yang telah saya lakukan juga terhadap Putri dan kamu Arya, dan juga kebencian yang terpendam kepada Ibu Wida. Sekali lagi saya mohon maaf. Kamu sudah Tante maafkan sejak kamu mengakui kesalahanmu, karena dibutuhkan keberanian yang besar untuk mengakui kesalahan itu. Dan dibutuhkan keberanian yang jauh lebih besar
untuk datang ke rumah orang yang kamu harapkan untuk memberi maaf. Ma, Ada apa? Arya mau bicara. Ma, saya sudah bicara dengan pihak bank untuk membeli perusahaan itu. Ada 2 hal alasan saya untuk membeli. Pertama, saya juga amat sangat keberatan kalau perahu yang dibangun almarhum Opa Baskoro itu tenggelam. Yang kedua, kan kasihan karyawan kalau semua aset perusahaan dilelang, Ma. Salah besar kalau Mario mengatakan Mama dan Dewi adalah manusia berjiwa malaikat. Karena dalam hidup Mama dan Dewi, kamu adalah malaikat penyelamat yang diutus Allah ke dalam kehidupan kami. Ma, saya bukan malaikat, apalagi penyelamat. Saya ini hanya seorang anak yatim piatu yang mendapat keteduhan hati dari atap cinta dan kasih sayang yang diberikan Dewi dan Mama. Apa yang saya berikan tidak seperti apa yang saya dapatkan dari Mama dan Dewi. Saya yang justru harus berterima kasih karena diberi kesempatan untuk membayar sebagian kecil dari apa yang saya rasakan sebagai hutang. Tanpa kamu, tanpa Mama, saya tidak mungkin bisa merasakan hidup yang membahagiakan saya seperti sekarang. Saya punya anak-anak yang manis sekali. Dari kehidupan yang sangat manis saat ini buat saya. Apa? Kamu gosok apa ini, Pak? Pak Raja, rumah berikut perabotannya sudah dibeli oleh klien kami secara tunai. Bapak boleh lihat ini isinya. Anda kami minta untuk mengosongkan rumah ini dalam waktu 1 minggu. Kamu betul-betul keterlaluan. Ini balasan kebaikan dan kasih sayang yang selama ini kami curahkan sama kamu semuanya. Iya. Anak kurang ajar. Tamparan kamu tidak akan menyelesaikan masalah. Pak, saya melakukan ini karena saya ingin kita semua nggak tersesat dalam keserakahan. Kita kan juga semua udah tahu apa yang kita milikin sekarang nih.
Itu haknya Tante Dewi sama Oma. Mama nggak salah kalau mengatakan anak pungut itu sudah mencuci otak kamu. Dia umpankan anaknya sampai jadi istri kamu supaya bisa mencuci otak kamu dan mencekoki kamu dengan kebohongan. Asal Papa sama Mama tahu, saya sama Putri itu nggak menikah. Saya memang minta Putri untuk memainkan sandiwara ini, semata-mata untuk membuat Papa sama Mama berhenti berusaha menjual saya kepada orang kaya. Saya tahu secara rinci tentang perusahaan, tentang rumah ini. Saya tahu dari Pak Hanafiah, mantan wakil almarhum Opa, dan dari mantan sekretaris almarhum Opa. Saya ingin berbakti sama Papa sama Mama di jalan yang benar, di jalan yang diridhoi Allah. Pak, kalau Papa ingin membunuh saya atas apa yang telah saya lakukan, saya rela. Saya rela. Saya rela jadi tumbal demi kebaikan Papa sama Mama. Papa tahu kan? Enggak, sayang. Papa nggak akan membunuh kamu. Kami semua sayang sama kamu. Sekarang Mama pinjam dulu uang penjualan rumah supaya Papa kamu bisa memulai usaha. Tapi Mama janji sayang, nanti setelah berhasil Mama kembalikan. Sorry Ma, saya nggak bisa minjemin. Uang itu milik Tante Dewi. Suaminya yang menebus rumah Oma yang dijual Papa. Ma, saya harus ngembalin uang Tante Dewi, Ma. Tante tidak mau terima uang itu, Mario. Tante tidak mau terlibat dalam keluarga kamu. Biarkan Tante hidup dengan tenang. Mario, kenapa kamu beri pilihan Tante Dewi yang berat begini? Saya nggak punya pilihan lain, Oma. Saya juga nggak mau menerima harta warisan yang sebenarnya itu haknya Tante Dewi. Anak bergelimang harta warisan haram dari tangan orang tuanya yang dikotori oleh dosa. Itu hidupnya pasti akan penuh bencana dan kesengsaraan. Anak yang seperti itu akan jadi budak harta yang paling hina sepanjang hidupnya. Dan tentunya akan menurunkan budak-budak yang martabatnya patut diragukan. Tolong katakan dengan jujur sama saya, apakah Tante Dewi sama Oma tega membiarkan saya menjadi salah satu dari budak-budak yang paling hina itu? Kalau Tante Dewi mau menerima cek ini, pasti arwah almarhum Opa akan tersenyum melihat rumahnya yang dirampas oleh anaknya sekarang telah dikembalikan oleh cucunya. Apapun upaya yang akan kalian lakukan untuk mendapatkan kembali rumah ini hanya memperpanjang penderitaan. Daripada kalian pergi dari sini dengan posisi terusir, lebih baik besok pagi-pagi sekali kita ke perkebunan. Kalian boleh tinggal di sana sampai menemukan jalan untuk merenung. Ya,
Barangkali ini jalan yang ditunjukkan Allah melalui Mario agar kalian mau berlutut kepada Wida dan Dewi. Ini hanya tawaran. Saya tidak tahu apa kalian terlalu angkuh atau merasa terlalu kecil untuk menghadapi Wida dan Dewi. Hah? Om sama Tante, ayo silahkan masuk. Tidak, kami mau buru-buru. Kami mau menjemput Mario. Mario nggak tinggal di sini, Tante. Kamu boleh rampas harta menantu saya, tapi jangan bohongi saya tentang cucu saya. Jangan menuduh anak saya serendah itu. Anak saya ini bukan pembohong. Karena saya tidak mendidik dia untuk jadi pembohong. Maafkan istri saya. Dia sedikit emosi. Maklumlah, beberapa hari ini Sandra terus-terusan menangis karena Mario tidak kembali. Saya bisa mengerti perasaan Sandra. Karena saya pernah mengalami hal yang sama waktu anak laki-laki saya pergi dari rumah. Karena itu, saya tidak mengizinkan Mario untuk tinggal di rumah ini. Tante, Mario sekarang lagi tinggal di apartemennya Pak Haryono. Nanti saya bisa kasih alamatnya. Tante bisa bicara sendiri sama Mario. Kebetulan kan apartemennya Pak Haryono lagi kosong. Saya tahu Mama sedih. Tapi saya tetap nggak mau kembali ke Mama. Rio, kamu boleh marah. Tapi kamu juga harus pikirkan bagaimana perasaan Mama sama Papa kamu, Rio. Perasaan mereka apa? Waktu pergi meninggalkan rumah Papa Skoro dulu. Gimana perasaan mereka gimana tuh? Saya minta penjelasan. Kamu ngomong dong. Kamu kan yang bersikeras mengajak saya mencari Mario. Tapi sekarang malah kamu diem aja. Saya bukan juru bicara kamu. Saya mengajak kamu mencari Mario untuk memperlihatkan karma. Untuk memperlihatkan buah dari pohon yang kamu tanam dalam hati Sandra. Opa, Oma, saya mau kembali ke Mama. Tapi setelah mereka minta maaf sama Oma Wida dan Tante Dewi. Sejarah memberitahu kita bahwa kita tidak pernah belajar dari sejarah. Jadi salah kalau ada orang mengatakan bahwa sejarah berulang. Karena sesungguhnya manusialah yang mengulang sejarah. Cukup. Yang diperlukan sekarang bukan ceramah kamu. Gara-gara siang malam kamu cekoki dengan ceramah, Sandra makin stres. Panas Sandra makin tinggi. Kita harus bawa dia ke rumah sakit nih. Aduh, saya nggak punya uang, Pak. Saya mau jual mobil aja. Jangan. Mobil itu masih diperlukan. Papa punya uang. Tapi tidak akan cukup buat biaya rumah sakit mewah. Jual perhiasan saya. Saya tidak mau anak saya masuk rumah sakit kelas kambing. Permisi Raja. Allah sedang menguji kalian dengan penderitaan. Kalau kamu tidak buang kesombongan itu, kamu tinggal menunggu saat kehancuran. Raja, Sandra memang anak kami, tapi kau suaminya. Kamu memiliki hak penuh terhadap istri kamu, memiliki hak penuh untuk menentukan apa yang akan kamu lakukan
terhadap istri kamu. Ya. Rio, Sandra, Mario. Sayang, sadar sayang. Rio. Papa tahu, kamu menghindar telepon dari Papa dan Mama. Sekarang Mama kamu di rumah sakit dan selalu menyebut nama kamu. Lepaskan, Pak. Biar saya bunuh anak ini. Udah Opa, biarin aja. Kalau Papa mau bunuh saya, biarin aja. Hah? Papa mau bunuh saya kan? Papa udah membunuh Opa Baskoro. Papa juga udah membunuh Oma sama Tante Dewi dari kehidupan Papa. Saya rasa Papa membunuh satu orang lagi bukan masalah besar. Mario, demi mama kamu, Opa minta kamu ikut sekarang. Mama kamu menderita karena kamu. Opa, Papa kemana? Waktu Opa Baskoro meninggal, Papa kemana? Waktu mau Wida syok berbulan-bulan setelah rumahnya Papa rampas, ha? Papa kemana? Jawab, Pak! Papa sama Mama harus menebus dosa mereka. Sama Oma, sama almarhum Opa, juga sama Tante sendiri. Kamu nggak berhak nuntut siapapun untuk menebus dosa. Penebusan dosa itu kan urusan yang bikin dosa sama yang maha kuasa, Mario. Dosa orang tua kamu itu dosa mereka sendiri. Dan mereka juga yang harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan nanti. Tapi kalau kamu durhaka begini ke orang tua kamu sendiri, kamu juga akan memikul dosa sebesar dosa mereka atas perbuatan durhaka yang mereka lakukan. Ada apa ini? Oma kaget ada ribut-ribut seperti ini. Sandra stres berat, Ma. Badannya panas tinggi sekali. Sekarang dia ada di rumah sakit dan terus-terusan mengigo mencari Mario. Subuh tadi Raja dan Om Rudianto meminta Mario untuk ketemu sama Sandra. Tapi Mario menolak untuk ketemu ibunya. Akhirnya sejarah berulang lagi. Saya tidak bahagia dengan terulangnya sejarah pahit ini. Saya dan keluarga kesini bukannya untuk mensyukuri hukuman Allah kepada kalian atau bahkan mentertawakan kalian. Seharusnya saya tidak kesini. Karena saya tidak ingin kalian menilai terhadap kedatangan kami. Mama selalu mendidik saya supaya tidak memelihara rasa dendam. Karena rasa dendam hanya akan meracuni diri kita sendiri. Kalau kalian menganggap saya kesini dengan kepala terangkat,
membawa bendera kemenangan. Kalian salah. Sudah terlalu banyak air mata. Baik yang mengalir melintasi pipi kita, atau bahkan menenggelamkan hati kita. Sekarang sudah saatnya kita harus mengambil sikap yang jelas. Akan kemana kita mengarahkan hidup kita? Mama selalu mengajari saya bahwa Tuhan sebenarnya selalu memberikan banyak pilihan pintu kebenaran. Tergantung kita. Apakah kita punya kekuatan iman yang cukup untuk membuka salah satu dari pintu kebenaran itu? Atau kita terlalu angkuh untuk memilih berdiri di luar pintu kebenaran? Saya sudah melangkah jauh, mencoba menyampaikan kebenaran. Tapi ternyata kalian memang terlalu angkuh untuk masuk. Sekarang, saya merasa bebas dari beban. Karena Dewi, Arya, dan Putri sudah tidak akan menyalahkan saya lagi. Karena saya sudah memenuhi keinginan mereka. Selamat siang. Mario, Tante Dewi kan sudah bilang, kalau kamu tinggalkan ruangan ini, jangan harapkan pintu keluarga kami terbuka buat kamu. Kamu jangan minta pertimbangan dari saya, Yo. Sekarang adalah saatnya kamu membuat keputusan kamu sendiri. Mulai sekarang, jangan salahkan Mama. Mama sudah mengalah. Dan Mama sudah minta Raja untuk meminta maaf. Tapi memang anak itu terlalu angkuh. Sampai lidahnya terlalu berat untuk mengucapkan sepatah kata maaf. Ma? Saya nggak berniat bersikap angkuh, Ma. Saya nggak punya keberanian untuk minta maaf setelah begitu besar dosa saya selama ini. Katakan, Ma, bagaimana saya harus minta maaf kepada Mama supaya Tuhan mengampuni dosa saya, Ma. Kalau kamu memang meminta maaf dengan tulus dan kamu tidak menyesal, kalau apa yang sudah terlepas dari tangan kamu tidak akan bisa kembali lagi ke tangan kamu setelah kamu minta maaf. Karena memang semua bukan milik kamu. Mama akan memaafkan. Kami tulus, Ma. Kami tidak mengharapkan apa-apa kecuali maaf dari Mama dan Mbak Dewi. Saya ikut bersalah atas kekeliruan yang terjadi. Kalau saja saya tidak berpangku tangan dan membiarkan mulut saya ini terkunci dengan dalih menghindari keributan, ini tidak akan terjadi. Semuanya berawal dari saya. Saya ibaratnya orang
yang ingin menanam serangkai bunga untuk melihat keindahannya, tetapi tega membongkar semua tanaman di perkarangan. Kami menyesal karena gagal sewaktu Allah menguji kami dengan harta dan kesenangan. Sejarah berulang karena perbuatan kami. Apapun hukuman yang Mama dan Mbak Dewi berikan kepada kami menerimanya, Ma. Memang selama ini kami terlalu buta dan terlalu angkuh untuk mengakui akan kebenaran. Maafkan Raja, Mbak. Maafkan Sandra, Ma. Maafkan Sandra. Maafkan kami. Mbak Dewi. Maafkan Sandra, Mbak. Maafkan saya karena terlambat menyadari kesalahan saya, Ma. Dan terlambat minta maaf ke Mama dan Mbak Dewi. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Tetapi alangkah manisnya rasanya hidup ini kalau kesadaran itu datang sewaktu Tuhan memberkati kita dengan kesenangan. Maafkan saya, Bunda. Saya membuat kacau semua ini. Dewi, maafkan Tante Dewi. Tante menyesal sekali. Selamat siang Pak Rafia, Pak Herman. Selamat siang. Mbak. Saya sudah menjelaskan kepada Pak Raja bahwa Pak Navia sudah menyerahkan perusahaan kepada anaknya. Karena Pak Navia saya bajak sini. Nah sekarang kan Pak Herman jadi wakil Pak Navia. Terserah kepada bapak-bapak untuk menempatkan posisi Pak Raja di perusahaan ini, tanpa mempertimbangkan hubungan keluarga antara saya dengan Pak Raja. Baru saja saya dapat telepon dari Ibu Wida. Kata beliau, Pak Raja diberikan hak untuk meminjam rumah Pak Baskoro selama 1 tahun. Setelah itu, Pak Raja harus membayar sewa sampai Pak Raja bisa membeli rumah sendiri. Bagaimana dengan Pak Mario, Pak? Mario dan anak saya memilih bekerja di perusahaan orang lain. Mereka bilang mereka takut dianggap ibarat seperti lalat di pantat kerbau yang mengaku membajak sawah. Ya, seperti kebanyakan anak-anak muda lah yang bekerja di perusahaan orang tua mereka. Dan Anda-anda semua akan saya undang di pesta pernikahan Mario dan anak saya. Dan mereka minta pesta pernikahannya dilaksanakan secara sederhana saja.
lapor nganan dong. Selamat ya. Iya, Pak RW, terima kasih. Bukan dong. Apa nih Pak RW? Silakan ngana buka. Selamat ya. Buka yuk. Bum. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.